Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Tutor SPTP 4311 atau pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Jarak Jauh yang terhormat yakni Bapak Hot Leader Hasib Mamura SPD MPDGR selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Yahya Dargani dengan NIM 0536900726 yang merupakan mahasiswa Bapak pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh, dan asal jurusan saya yakni pada program studi teknologi pendidikan pada Universitas Terbuka. Hari ini saya akan menunjukkan hasil belajar apa yang telah saya dapat dari sesi 1 hingga sesi 7. Pada sesi 1 hingga sesi 7 yang telah mempelajari tentang konsep dasar teknologi pendidikan itu sendiri, yang kemudian dilanjutkan sampai dengan pendidikan jarak jauh seputar konsep dan maksud dari PJJ itu sendiri, yang kemudian dihubungkan keduanya di mana teknologi pendidikan memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh, sehingga teknologi pendidikan di sini dapat disimpulkan sebagai bidang dan profesi yang mengelola serta melaksanakan pendidikan jarak jauh itu sendiri yang sekiranya sesuai dengan peserta didik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di mana kesimpulan ini dihimpun dari sejak sesi pertama, yakni tentang sejarah dan makna teknologi pendidikan itu sendiri, yakni sebagai bidang atau profesi yang mengelola sistem pendidikan, yang kemudian lanjutkan ke sesi 2, yakni tentang seputar tentang pendidikan jarak jauh dan alasannya, yang kemudian dilanjutkan sesi 3 tentang macam-macam bentuk pendidikan jarak jauh. Kemudian pada sesi 4 yakni tentang peran teknologi pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh, yang kemudian pada sesi 5 dilanjutkan dengan referensi dan komponen pembelajaran yang diperlukan dalam pelaksanaan PJJ, kemudian kriteria bahan ajar yang digunakan dalam pendidikan jarak jauh itu sendiri, dan yang terakhir sesi 7 tentang gambaran biaya PJJ, kemudian teknik manajemen PJJ berbasis teknologi pendidikan, dan susunan kepengurusan PJJ itu sendiri. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa sejak sesi pertama diajarkan tentang apa teknologi pendidikan itu sendiri, karena di sini pada mata kuliahnya sendiri teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh telah mengisyaratkan bahwa bidang teknologi pendidikan memiliki peran tersendiri dalam pendidikan jarak jauh, yang dimana secara garis besarnya di sini saya menyimpulkan bahwa teknologi pendidikan itu sendiri merupakan bidang yang mengelola, kemudian merancang, kemudian mendesain, kemudian melaksanakan, kemudian mengevaluasi sistem pembelajaran pada pendidikan jarak jauh agar pendidikan jarak jauh itu sendiri memiliki kualitas serta membentuk lulusan yang kompeten meskipun pembelajarannya itu sendiri dilaksanakan secara jarak jauh. Karena apa? Karena kita ketahui pada modul ketiga yang membicarakan tentang alasan pendidikan jarak jauh itu sendiri dilaksanakan, yakni alasan utamanya adalah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terkendala dalam melaksanakan pendidikan konvensional, dan diharapkan dengan pendidikan jarak jauh yang disediakan oleh negara dapat memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat yang berada di kejauhan atau keterbatasan untuk mengikuti pendidikan konvensional sebagaimana mestinya. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh memiliki peran untuk mengelola, yakni dari segi perancangan strategi pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran, kemudian bahan ajar yang digunakan dalam pendidikan jarak jauh itu sendiri, yang sekiranya dapat memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh agar termotivasi sehingga dapat lulus sebagaimana mestinya. Karena di dalam modul itu sendiri juga diceritakan atau dipaparkan bahwa tingkat drop out pada sistem dan pelaksanaan pendidikan jarak jauh itu sendiri lebih besar dibandingkan pendidikan konvensional.
dan berbanding terbalik dengan biaya yang dikeluarkan, yakni biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih murah dibandingkan biaya pendidikan konvensional, di mana pada buku teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh itu sendiri dipaparkan bahwa hanya sekitar 30-50% biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh, yang dimana artinya maksimal hanya 50% dibandingkan biaya pendidikan konvensional, artinya lebih rendah 50%. Namun meskipun lebih murah dibandingkan biaya pendidikan konvensional, namun di sini pendidikan jarak jauh tetap diberi harapan atau masyarakat mengharapkan bahwa dengan mengikuti pendidikan jarak jauh itu sendiri, masyarakat yang mengikuti pendidikan jarak jauh dapat memiliki ilmu, kemudian kompetensi yang sama dengan menjalani pendidikan konvensional, sehingga peran teknologi pendidikan di sini bagaimana untuk merancang sistem dan pelaksanaan pendidikan jarak jauh itu sendiri yang sekiranya memiliki mutu dan mutu pelaksanaan yang tinggi, sehingga kualitas yang mengikuti pendidikan jarak jauh itu bisa sama dan dapat bersaing dengan lulusan pendidikan konvensional. Sehingga di sini dapat di pendidikan jarak jauh itu sendiri bukan suatu halangan bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan konvensional. Sebagaimana contohnya di sini saya akan memberikan contoh dari produk dari bagaimana pelaksanaan PJJ dalam bentuk yang kecil. Yakni contoh yang pertama, ketika pada tahun 2024 yang lalu, di mana saya masih semester 1 menjalani kuliah di UT pada prodi teknologi pendidikan, di sini saya pernah membuat suatu tes perkalian atau kuis perkalian pada aplikasi Kahoot, tetapi mengusung konsep pendidikan jarak jauh meskipun tidak secara keseluruhan, dan juga mengusung konsep tentang psikologi dalam perkembangan kognitif dan afektif dalam pelaksanaan belajar. Di mana biasanya untuk perkalian pada tahun 2024 yang lalu, mama saya pernah berkeluh kesah pada saya bahwa peserta didiknya masih ada yang belum hafal perkalian padahal telah berada di tingkat kelas 6 pada saat itu, namun masih belum hafal perkalian. Nah, dari situ saya mencoba membuat medianya pada aplikasi Kahoot ini, yang dimana aplikasi Kahoot ini saya pilih karena berdasarkan riset, sebab bisa menampilkan soal perkalian secara berurutan sekaligus dapat menampilkan materi perkalian. Sehingga di sini menggunakan teori tentang teknik mengingat, di mana salah satu teknik mengingat pada modul perkembangan peserta didik dipaparkan bahwa salah satu teknik mengingat yakni dengan memberikan hal yang dapat mendorong peserta didik untuk mengingat. Sehingga di sini saya mengkonsepkan untuk memberikan materi terlebih dahulu sebanyak 2 perkalian, kemudian diuji secara satu persatu. Kita dapat membukanya di website ini, di mana saya telah merancangnya. Pada saat peserta didik pertama kali mengaksesnya, nanti akan muncul suatu materi yang saya pisah-pisah agar tidak menumpuk pada otak peserta didik, yang dimana jika yang biasa kita temukan pada perkalian konvensional yang menggunakan tabel perkalian itu sendiri, itu terkesan rumit untuk dihafal karena semuanya ditumpuk menjadi satu. Dan kemudian di sini saya berupaya untuk mengurangi rasa berat terhadap hafalan dengan cara membagi-bagi materi perkaliannya dalam satu hafalan. Misalnya perkalian 10 saya bagi menjadi 5 bagian, sehingga nanti ketika peserta didik menghafalkan 2 perkalian 10, yakni seperti pada layar 10 kali 1 dan 10 kali 2, peserta didik hanya perlu menghafalkan 2 perkalian ini, kemudian mengujinya secara satu persatu. Nah, di sini akan diberi gambar pula sebagaimana pada gambar
Pertama, agar peserta didik ini dapat langsung mengingat pasangan dari jawaban 10 kali 1 ini yang tertera pada pilihan jawabannya. Di mana mungkin nanti peserta didik mengingat angka 10 pada pasangan 10 kali 1 dan nanti melihat angka 10 juga pada pertanyaan yang diberikan. Nanti peserta didik akan diharapkan langsung mengingat perkaliannya dan dapat hafal tanpa harus berat secara kognitif dan memorinya. Kemudian di sini saya bentuk pula agar peserta didik dapat menghafalkan perkalian secara mandiri. Di mana di sini selain terdapat materi, juga terdapat pertanyaan yang dijawab secara interaktif. Kemudian di sini dapat didukung dengan audio, di mana nanti peserta didik akan dapat mendengarkan perkalian yang ditanyakan, sehingga di sini mendukung seluruh 3 gaya belajar, yakni gaya belajar auditif, visual, dan psikomotorik. Di mana pada visual yakni dengan peserta didik hanya cukup melihat materi, kemudian melihat pertanyaan dan jawabannya. Dan pada gaya belajar auditif, yakni peserta didik akan mendengarkan audio tentang perkalian yang diberikan, dan peserta didik akan juga didengarkan dengan pertanyaan serta jawaban yang disediakan. Kemudian pada psikomotorik atau gaya geraknya atau gerak peserta didik itu sendiri, nanti peserta didik akan secara aktif menggeser-geser seperti ini dan memilih jawaban yang mana ia tentukan pada kognitifnya atau apa yang ia ingat, sehingga di sini telah dirancang sesuai dengan 3 gaya belajar. Kemudian kembali pada materi. Di sini salah satu contoh yang kedua, yakni ketika saya masih menjalani SMK pada tahun 2024 lalu sebelum lulus, di mana pada saat itu menjelang UKK atau ujian kompetensi keahlian jurusan, di mana pada saat itu saya jurusan akuntansi, dan pada saat itu, saat menjelang UKK yang dimana berdekatan dengan selesainya praktik kerja lapangan atau PKL yang selesai pada Februari 2024, dan dimana UKK-nya itu sendiri dilaksanakan pada bulan April 2024 yang lalu. Dan teman-teman saya pada saat itu berkeluh kesah bahwa tidak mengerti dengan materi yang ada karena efek PKL yang selama 6 bulan pada saat itu, dan kurang bisa berpraktik secara mandiri di rumahnya yang sesuai dengan latihan yang diberikan oleh guru pada saat itu. Sehingga pada saat itu saya berinisiatif untuk membuat suatu video tutorial yang sesuai dengan latihan yang diberikan oleh guru, agar teman-teman saya pada saat itu dapat belajar di rumahnya masing-masing tanpa harus memikirkan perangkat atau hal pendukung pembelajaran yang tidak dapat dimiliki oleh semua teman saya saat itu, sehingga saya memanfaatkan komputer di rumah dan aplikasi Google Meet untuk merekam layar dari sistem tersebut, sehingga saya dapat membuat suatu video tutorial yang sederhana pada teman-teman saya, agar teman-teman saya dapat belajar secara mandiri dari rumah tanpa memikirkan perangkat yang harus dimiliki, dan mereka juga dapat secara visual dan auditif dan secara simulasi bahkan dalam melihat video ini seakan-akan mereka ikut mengerjakan, yang dimana di sini saya tidak hanya menampilkan video tutorial tapi juga memberi penjelasan sehingga kompleks dan komprehensif teman-teman dalam mendapatkan apa yang belum dipahami. Sekian, terima kasih dari saya, dan dapat disimpulkan kembali bahwa di sini teknologi pendidikan secara singkatnya merupakan bidang dan profesi yang merancang pembelajaran jarak jauh sedemikian rupa agar proses PJJ itu sendiri dapat baik dan mendukung kegiatan belajar mengajar yang
akan terjadi, baik secara gaya belajar, kemudian secara tempat, kemudian secara pemenuhan kompetensi, agar peserta didik yang telah melaksanakan pendidikan jarak jauh tersebut dapat memiliki ilmu dan keterampilan yang sama sebagaimana lulusan dari pendidikan konvensional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Khatliar Simamora, SPD MPDIR, selaku tutor yang telah memberi banyak kesempatan dan perhatian bagi kami semua dalam melaksanakan tutorial online ini. Sekian, terima kasih dari saya.